pribadi-pribadi yang handal dalam menghadapi kehidupan pada saat sekarang ini. Kami percaya Tuhan, keadaan memang tidak selalu baik, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan selalu baik. Kami percaya bahwa hari ini kemenangan telah kami terima, kekuatan daripada Engkau pun tercurah atas kehidupan kami. Diberkati semua yang hadir hari ini, mereka boleh menerima berkat-Mu, mereka boleh menerima janji-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami boleh simpan dan terapkan dalam kehidupan kami, merema dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami semuanya Tuhan, dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan. Puji nama Tuhan, silakan duduk, shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, katakan sama-sama, haleluya. Yes, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan terus melimpah-limpah. Tidak pernah berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Nah hari ini saya mau mulai sampaikan bagaimana titik kesabaran dari seseorang itu sangat berdampak. Sadar tidak sadar kita sebagai pribadi, kita adalah orang yang termasuk di dalamnya yang tidak sabar. Dan apa daya kita? Ternyata kalau kesabaran ini tidak kita miliki, saudara akan menjadi seorang yang terus terang saya katakan gagal. Hidup yang merdeka adalah hidup yang tidak lagi dibawa dalam kuk perhambaan. Kuk perhambaan adalah bicara tentang apa yang dahulu dalam kehidupan kita yang sudah lama kita harus lepaskan. Jangan sampai sudah seperti orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam satu langkah yang berbeda, satu langkah yang berbeda. Satu ikut Yesus, yang satu ikut dunia. Kita harus punya keseriusan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka oleh karena itu kesabaran ini adalah sebuah proses saudara. Sehingga saya percaya bukan sekedar hanya jemaat saja yang harus sabar. Ya hamba-hamba Tuhan juga perlu sabar, amin. Ya karena ini adalah hal-hal yang penting buat kehidupan kita. Dan itu akan menjadi dampak. Bagaimana firman Tuhan itu bisa sampai atau tidak dari apa yang dilihat oleh orang lain. Dan kita adalah surat yang terbuka, yang gak bisa tertutup. Semua orang membaca apa yang kehidupan kita. Jadi kalau kita berlaku tidak baik, tidak benar, maka itu akan dengan sendirinya merugikan saudara dan juga merugikan Tuhan. Apa sih yang dibuat oleh orang lain terhadap hidup kita adalah nilai kan. Kristen itu kan bukan bicara tentang penampilan, tapi Kristen itu bicara tentang perubahan. Setelah kamu ikut Tuhan, apa sih yang berubah? Kalau kamu dulu ikut Tuhan gak sabar, sering marah-marah, ngomel, dan setelah ikut Tuhan masih sarwa kene podo wae, ya. Ternyata engkau pengenalan kepada Tuhan tidak berubah. Harusnya kita berubah. Amin. Bilang kiri kanan, harusnya kamu berubah. Masa dulu kamu orang yang tidak sabar, pemarah, ya, suka ngomel-ngomel, ke gereja mah ke gereja, rajin mah rajin, ibadahnya juga ya kalau dibilang jangan ibadah dia ibadah, tapi di tengah rumah, di dalam rumah engkau tidak seperti apa yang Tuhan punya mau. Garam tidak akan pernah hanya garam yang dirasa asin kalau dia tidak pernah bersatu dengan masakan. Garam terasa ketika dia masuk dalam kehidupan sesungguhnya, masuk dalam masakan. Sama kehidupan kita nggak disuruh Tuhan jadi garam gereja. Ada yang disuruh Tuhan jadi garam gereja? Jadi terang gereja? Enggak. Karena di dalam gereja ini terang dan garamnya sudah banyak semuanya. Yang harus Tuhan lakukan apa? Keluar. Ibadah ini bukan 2 jam ada di ruangan ini. Ibadah sesungguhnya adalah 22 jam setelah saudara keluar dari gereja. Tunjukkan siapa kita. Jadi kalau kita cuma baik di dalam gereja, shalom, shalom dalam gereja, tapi di luar pembuktiannya. Bilang sama kiri kanan, tuh di luar pembuktiannya. Di rumah pembuktiannya. Di gereja semuanya rohani, di luar rohana. Ya, bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Mari kita lihat proses menjadi sabar. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. Saudara saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap sampai pulang. Oke kita mulai. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang hidup dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya silakan kedua. Rendah hati. Tunjukkanlah kasihmu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai. Firman Tuhan bilang apa? Aku orang yang dipenjarakan, aku menasihatkan kamu. Apa? Hidupmu berpadanan dengan Kristus. Memang kita dipanggil itu untuk berpadanan.
Kita untuk dipanggil Tuhan untuk bagaimana menjadi pribadi. Kan saya bilang begini nih. Ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus berangkat ke surga, kita tidak boleh lupa tugas kita sebagai apa. Tugas kita adalah menjadikan representasinya Kristus di dalam dunia ini. Kehidupan Kristus harus ada dalam hidupmu. Perbuatan Kristus itu harus ada dalam hidupmu. Apa yang Yesus pernah lakukan, Anda bertugas untuk melanjutkannya. Yang percaya bilang amin. Saya percaya tugas lanjutan Yesus itu kita yang lakukan. Harus percaya, bukan Roh Kudus, bukannya murid-murid Tuhan. Mereka sudah kalah dengan zaman. Mereka sudah berakhir dengan zaman yang berbeda. Roh Kudus itu bukan yang menugaskan. Roh Kudus bukan yang ngerjain. Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapak Ibu semuanya, ada di dalam diri kita, dan kita diperlengkapi Dia. Nggak bisa jadi bisa, nggak mampu jadi mampu, nggak tahu jadi tahu, karena roh yang ada di dalam diri kita. Tapi yang mengerjakan adalah kita semuanya. Kita nggak bisa mendelegasikan udah kepada Roh Kudus aja ngerjain. Enggak, hari ini tugas kita. Maka firman Tuhan ingat Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kita yang sedang melakukan kehendak Bapa. Nah pertanyaannya, sudah lakukan belum kehendak Bapa? Atau jangan-jangan kita cuma cicing wae. Kita nggak mau pusing, biarin aja deh. Itu tugas pendeta, itu tugas gembala sidang. Padahal tugas saudara dan saya. Kita mendapatkan amanat dari Tuhan, mendapatkan amanat agung dikatakan dari Tuhan untuk saudara kerjakan. Maka kita harus hari ini berpadanan. Kenapa nama Tuhan seringkali dipermalukan, dihina, diejek? Karena orang Kristen sendiri tidak menampilkan hal yang baik. Harusnya kita menampilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif tentang Kristus supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai nama Tuhan tidak dipermuliakan karena ulah kehidupan kita. Menipu, berbohong, berdusta, berbuat jahat, tidak adil. Sebagai pemimpin ini harus kita rubah. Jangan sampai tadi katakan dia namanya orang Kristen, tetapi orang Kristennya yang gak ke gereja. Oh namanya orang Kristen tapi selalu jahat. Jadi orang Kristen tapi ngomongin orang. Ya di Jatinegara semua baik-baik ya, di Cengkareng banyak yang kayak gitu. Ya orang yang gak selalu mau urusin orang punya masalah, ngomongin orang, ngegosip orang. Saya pikir Jatinegara semua orangnya baik-baik. Ya, luar biasa. Itu cara Tuhan. Anda tahu apa itu kesabaran? Klik. Kesabaran itu adalah sesuatu di mana kita punya tujuan, kita lakukan dengan ketekunan, saudara. Jadi kalau orang punya kesabaran, dia itu bertahan dalam hal apapun. Demi tujuan yang mulia, demi tujuan yang mungkin lebih berharga, saudara tekun. Contohnya, saudara pernah menemukan bagaimana si penggali, waktu dia sedang menggali, karena yang satu sabar, yang satu tidak sabar, padahal tinggal berapa senti lagi itu mutiara terbuka. Sebentar lagi emas itu akan terlihat, tapi karena tidak sabarnya dia keburu tinggal. Tapi yang sabar perlahan-lahan, lama-lama dia mendapatkan sesuatu. Karena apa? Karena tekun. Sabar itu perlu ketekunan. Dan lawan orang yang gak sabar adalah banyak di sekitar kita yang nyebelin. Ya lawan kesabaran ada banyak orang yang bikin kita sakit hati. Tetapi karena kita tekun, kita berharap sesuatu yang baik. Jangan buru-buru. Ya, karena tidak sabar, dia pengen sesuatu, dia gak tekun. Ya, ada satu orang bilang begini, umurnya udah 45 tahun, dia gak kawin-kawin saudara. Dia bingung gitu, akhirnya dia bantu suatu keluarga Kristen yang saat itu mereka cuma berdua. Dia bekerja. Suatu saat dia tanya, namanya Marta. Marta kamu gak nikah? Enggak. Saya sudah banyak cowok yang gak mau sama saya. Udahlah saya mungkin berharap tidak lagi menikah lah. Saya udah gak mau pusingin dalam perkawinan. Tiba-tiba itu tuan dan nyonya datang seorang tamu dari Belgia saudara. Dari Belanda begitu. Datang ya tiba-tiba ngobrol dia bilang begini. Saya belum menikah nih, saya mau cari wanita dari Indonesia. Tiba-tiba si Marta itu nganterin teh buat minum nyonya dan tuannya. Ada tamu kan, silahkan. Pada waktu dia balik, dia tanya, itu siapa? Itu pembantu saya. Tapi orang Kristen, namanya siapa? Marta. Boleh gak saya ajak dia kawin, pergi ke Belanda? Pucuk dicinta, ulam tiba.
Si Marta yang sudah putus asa, putus asi, putus segala-galanya untuk tidak lagi memikirkan pernikahan, tapi tiba-tiba dia dapat sesuatu yang menarik. Anda tahu, akhirnya mereka singkat cerita diurus surat-suratnya, 2 bulan kemudian mereka berangkat. Dan pernikahan terjadi. 2 tahun kemudian Tuan dan nyonya itu dapat surat tebal sekali. Saudara, apa yang terjadi? Dilihatlah tiket untuk suami istri dan penginapan pergi ke Belanda. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Anda mungkin gak tekun sampai bilang gini, Tuhan umur udah 45, umur udah mau 50 Tuhan. Udah siapa aja yang lewat jadi deh Tuhan. Siapa yang lewat? Kita ini anak raja. Bilang kiri kanan, kita anak raja. Masa anak raja jualnya murahan? Anak raja harganya harus makin tinggi. Amin. Jangan diobral. Udah Tuhan udah 45 siapa aja deh. Yang penting laki-laki. Tuhan siapa aja yang penting perempuan. Hati-hati. Kalau kita tekun, Tuhan selalu, apa yang dikatakan? Minta maka kamu diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibuka bagimu. Adakah seorang bapak bila anaknya minta roti dikasihnya batu, anaknya minta ikan dikasihnya ular ataupun kalajengking? Bapak di dunia saja tahu memberi yang terbaik, apalagi bapak di tepuk tangan bagi Allah kita. Tekun, jangan mau buru-buru. Ya, tadi siapa yang bersaksi namanya siapa? Yuk, Lukas, tenang Kas. Ya, Lukas 1:37. Ingat ayat buat kamu, Lukas 1:37. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau kita yakin, tekun, bertahan dalam pencobaan, kuat atas ujian, penuh pengharapan dengan tergenapnya janji daripada Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Hari ini engkau datang dengan air mata, engkau pulang dengan sorak-sorai. Janji Tuhan bukan janji yang palsu, janji yang sudah terbukti. Bahkan janji yang Tuhan sampaikan tidak ada satupun yang dibatalkan, bahkan dicabut untuk saudara dan saya. Yang penting kita harus sabar. Sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi, dan sabar itu, ingat Bapak Ibu, sabar itu pilihan. Mau sabar tidak sabar itu pilihan. Banyak orang seringkali gagal. Kenapa? Karena pilihan yang salah. Maka dengan kesabaran, saudara juga menguntungkan buat kehidupan kita. Apa saja yang untung? Klik. Kalau saudara sabar, saudara akan lebih sehat. Bilang sama-sama, saya sehat. Saya lebih sukacita. Saya ada damai sejahtera. Bilang damai sejahtera. Saya diberkati. Bilang diberkati. Saya jauh lebih bahagia. Bilang bahagia. Hidup kasih banyak. Saya dikasihi banyak orang. Bilang dikasihi. Hidup saya akan banyak yang peduli. Bilang sama-sama peduli. Kalau saudara sabar, orang akan lebih dekat dengan saudara. Siapa yang mau dekat-dekat dengan orang yang bawel, ngomong terus, marah-marah, bersungut-sungut? Siapa yang demen dengan orang yang kayak gini? Tuh liatin tuh, gak ada yang demen. Bilang kiri kanan, gak ada yang demen. Semua dengan orang yang tidak sabar, gak ada yang suka. Kadang-kadang mungkin kalau bisa dibaptis ulang orang kayak gini. Karena kita gak mau dengan orang-orang yang sedemikian. Dan orang yang gak sabar pasti lebih sering sakit jantung. Karena gak sabar, maunya marah-marah, tensinya 200 terus-terusan. Dan akhirnya merusak diri kita sendiri. Akhirnya tidak sehat, ya, tidak damai sejahtera, hidup dengan penuh ketakutan. Apakah itu yang mau? Hati-hati Bapak Ibu, klik. Ada seseorang yang tidak suka saudara sabar. Dia tidak suka. Maka saudara harus tahu, sebagai orang Kristen, mau dia pejabat gereja maupun dia pelayan gereja, dia mau jemaat gereja, ingat hati-hati, iblis selalu incar. Iblis selalu tandai orang-orang yang selalu tidak sabar. Karena kesabaran itu di gereja gak akan kelihatan, tapi kelihatannya kalau dia sudah ada di dalam lingkungan, dia ada dalam komunitas. Bagaimana dia, siapa dia yang tahu di rumah. Kalau anak ditanya siapa di rumah yang gak sabar, pasti teriak, Mama! Teriak kenceng-kenceng. Kenapa Mama? Karena Mama sering ngomel. Mama gak sabaran begitu-begitu. Kita belum mandi, disuruh mandi. Ya, dulu kita gak mau makan, disuruh makan. Sekarang kita diet, dia bilang jangan makan banyak-banyak karena badan udah kayak kebo. Banyak sekali orang sering kali karena ketidaksabaran. Tapi hati-hati. Klik berikutnya. Ya, kita baca dulu. Iblis sangat tahu dan paham kekurangan dan titik kelemahan dari setiap manusia. Senjata akhir yang akan membungkam dan mengalahkan kita adalah kesabaran. Jadi iblis seringkali
Ketidaksabaran menjadi ujian bagi saudara. Dan itu sangat mematikan kita. Percuma engkau hafal Alkitab. Percuma engkau banyak berdoa. Percuma engkau rajin ke gereja. Kalau engkau menjadi orang yang tidak sabar. Setuju? Hati-hati. Masuk surga bukan karena hafal Alkitab. Tapi nilai-nilai, klik berikutnya. Nilai-nilai buah roh yang Tuhan beri tidak kita lakukan. Ingat baik-baik. Kasih ada di pertama, penguasaan dan pengenalan diri ada di ke-9. Ingat, kesabaran di mana? Dia ada di tengah. Saudara tidak akan pernah menikmati kasih. Dan saudara tidak akan pernah bisa menguasai diri kalau saudara tidak sabar. Setuju? Percuma engkau bisa punya kasih tapi gak sabar. Memberi tapi marah-marah. Anda menguasai diri, Anda memang bertahan. Tapi Anda juga seorang yang pemarah. Ini gak ada artinya. Kita sama saja sedang menjaring angin. Menjaring angin adalah kesia-siaan. Mari kita praktikkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan apa? Alkitab menyatakan kesabaran sebagai salah satu buah roh yang harus diasihkan pengikut Kristus. Kesabaran merupakan bentuk perwujudan iman. Iman kita kepada Tuhan. Iman itu apa sih? Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang gak sabar gak bisa nih beriman. Kan iman apa? Dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu perlu kesabaran. Berapa lama Abraham mendapatkan janji dari Tuhan tentang seorang anak? 25 tahun loh. 25 tahun. Abraham sabar gak? Sabar. Wah, tiba akhirnya usia ke-100 Abraham baru menerima anaknya. Jadi 25 tahun artinya waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim usia 75 tahun, Abraham sudah dijanjikan engkau akan punya keturunan seperti bintang di langit pasti di lautan. Dan keturunanmu akan banyak dan memimpin semua bangsa dan membuat namamu menjadi masyhur. Wah, ini kebanggaan Abraham. Tapi pada suatu ketika dia harus menanti 25 tahun. Kalau nggak sabar, lepas janji Tuhan. Tapi karena kesabaran, lihat, Tuhan menamakan Abraham sebagai bapak orang percaya karena memang terbukti. Dan saudara-saudara lihat, kalau orang yang sabar, ada 3 hal yang sudah catat baik-baik. Klik. Orang yang mau menunggu sedikit lebih lama seringkali mendapatkan berkat yang tidak pernah terduga. Lukas tadi bilang, ya kayaknya cocok banget kesaksian Lukas dengan apa yang dibicarakan tentang kesabaran. Dia sabar, dia tunggu waktunya Tuhan. Dia sudah bilang kalau waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik. Betul saudara, sama seperti jodoh. Saudara hari ini jangan paksakan saudara harus menikah. Buat apa? Menikah di ujung-ujungnya akhirnya bercerai, ujung-ujungnya pisah. Saudara tidak bisa bersatu. Buat apa? Yang penting saudara menunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah Tuhan izinkan pasti dapat yang terbaik. Amin. Kalau memang Tuhan nyatakan seperti Paulus tidak menikah, ya memang ikutin apa yang Tuhan punya mau. Ada orang-orang yang memang dilahirkan Tuhan menjadi orang-orang yang seorang diri. Bukan salah, nggak salah. Memang Tuhan mau ada orang-orang yang memang harus fokus dalam pelayanan kepada Tuhan. Diberikan. Saudara bisa bayangkan kalau Paulus menikah, betapa repot istrinya. Kenapa? Dia pergi kemana-mana, di penjara. Ya kan dia gak punya penghasilan. Akhirnya keluarga gak jadi berkat. Pas dia bilang apa? Kamu istrinya siapa? Paulus. Oh Paulus hebat ya, tapi kamu istrinya kasihan deh lu. Kan gak mungkin. Sama sebagaimana Musa. Musa umur 80 tahun sudah keluar membawa bangsa Israel. Istrinya di mana? Di Midian ditinggal bersama dengan mertuanya Jitro. Apa yang dilakukan? 40 tahun mereka kadang-kadang ketemu, kadang-kadang gak ketemu. Mereka baru berjumpa dengan Zipora pada waktu bangsa Israel sudah masuk ke tanah. Satu waktu masuk dalam perjalanan ke Mesir, saudara. Saudara bisa lihat itu begitu banyak hal-hal yang mungkin saya katakan selalu sulit. Tidak semua harus memang ada jodoh, pernikahan. Tidak seperti itu. Tetapi yang saya mau adalah kalau saudara sabar sedikit lebih lama, berkat tidak pernah terduga akan datang dalam hidup saudara. Amin. Amin. Yang kedua apa yang dikatakan? Ketika saudara mau bertahan dalam penderitaan, menahan penderitaan sedikit lebih lama tanpa bersungut-sungut pada waktunya akan menerima kemenangan gilang gemilang. Saya pernah lihat orang ini sakit, dirawat di rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit dia mengeluh, dia udah pengen pulang. Pokoknya dia homesick. Dia udah rindu rumah. Pokoknya dia ditanya, dia selalu mau pulang ke rumah, mau pulang ke rumah. Wah,
Tapi dia udah sembuh, tapi dokter belum kasih izin. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di sebelah ada pasien baru masuk. Ya, kemudian ada kiri kanan pasien baru juga. Dia bingung, Tuhan, apa ini yang Tuhan punya mau? Saya pengen pulang, saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bersaksi. Dan ternyata penyakit yang dialami, penyakitnya sama dengan dia alami. Akhirnya apa? Dia kasih tahu bagaimana dia bisa menjadi sembuh. Dia kasih tahu caranya. Lalu dia bilang, kita mau berdoa buat ibu. Kita mau berdoa buat bapak. Saudara-saudara apa yang terjadi? Itulah cara Tuhan. Kadang-kadang kita harus menunggu penderitaan kita jauh lebih lama. Ternyata penderitaan kita ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan orang yang mendengarnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Kadang-kadang kita lagi nunggu BPJS. Kan berjam-jam ya saudara. Disitulah saudara bisa memberitakan Injil kepada orang di sekitar sana. Jangan gunakan waktu hanya untuk menggerutu, mengeluh. Itu adalah bukti Tuhan ingin kasih kita kesaksian satu dengan yang lain. Ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita menderita tetapi kita mau dalam penderitaan kita berbagi untuk bisa jadi berkat. Amin. Ini yang kita gak boleh lupa. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, coba kalau kita gak sakit, bisa gak ngomong sama orang yang sehat? Gak bisa. Ketika saya sakit, oh iya, ini ada rencana Tuhan. Ya, saya ada rencana Tuhan nih ketemu dengan orang-orang yang sakit. Saya bisa berdoa, saya bisa doakan dia dan kenalkan Yesus. Coba kalau dalam keadaan sehat, susah. Kalau orang sakit, Bu, mau gak saya doain Bu? Ibu berdoa aja pakai agama ibu, kepercayaan ibu. Saya berdoa pakai Tuhan saya. Gak ada orang sakit didoakan menolak. Dia selalu bilang, iya deh yang terbaik. Saya udah capek sakit ini. Kita doakan dia. Saudara-saudara, ini hal-hal yang kadang-kadang kita gak berpikir. Kita ditunggu untuk sabar. Ternyata Tuhan mau. Kalau kita gak sakit, kita gak bisa pernah punya waktu untuk memberitakan Injil. Kalau kita gak menderita, kita gak punya waktu untuk kasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ini penting untuk kita lakukan. Amin. Dan yang ketiga dikatakan apa? Orang yang sabar adalah orang yang kuat karena mampu mengendalikan diri. Saudara tahu kalau gak sabar-sabar kita bisa jual iman kita. Kalau gak sabar-sabar saudara mungkin sudah jauh tinggalkan Tuhan. Tapi saya coba katakan kalau orang yang sabar dia mampu mengendalikan diri. Oleh karena itu kita jadi orang yang sabar. Mulai sabar dari mana? Dari di jalanan. Kita sabar dari mana? Dari kita ngobrol, punya komunitas di lingkungan. Saudara akan dikenal sebagai orang-orang yang positif. Kalau saudara mau jadi orang yang sabar. Amin. Tanya kiri kanan, kamu udah sabar belum? Amin. Jangan-jangan saudara ikut Tuhan tapi sabarnya belum terlatih. Hari ini kita latihan sabar. Sama-sama latihan sabar. Pak Yoel, ada keuntungan gak kalau kita sabar? Oh pasti. Siapa yang mengikuti jalan Tuhan, dia akan memperoleh keuntungan. Roma 10 ayat 11, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Bilang sama-sama amin. Tidak akan dipermalukan. Lakukan apa yang Tuhan minta. Kerjakan apa yang Tuhan punya mau. Cintai apa yang Tuhan cintai. Benci dengan apa yang Tuhan benci. Amin. Supaya Tuhan akan dipermuliakan. 3 keuntungan kalau saudara sabar. Yang pertama, saudara dapat kekuatan penuh. Kekuatan penuh bicara tentang apa yang saat ini saudara sudah dapatkan bersama dengan Tuhan. Itu berdampak. Jangan sampai jadi orang Kristen gak berdampak. Ingat kita ini surat yang terbuka. Yang kehidupannya dibaca oleh banyak orang. Harusnya jadi berkat. Kalau kita menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, siapa yang mau bertobat? Datang kumpul-kumpul bilangnya begini, hidup susah ya, menderita, makan aja saya juga kadang makan, kadang enggak. Ke gereja tadi, saya mah gereja mah rajin, tapi hidupnya gini. Saya tanya, siapa yang mau bertobat, mau terima Yesus kalau orang Kristen modelnya kayak gini semua? Ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik, yang tidak positif tentang Tuhan, orang gak mau percaya sama Tuhan. Lo ngapain? Saya mau percaya sama Tuhan, hidup saya diubahkan, hidup saya jadi beda. Tapi kamu jadi orang Kristen yang ada cuma keluh kesah, bersungut-sungut, marah-marah, ngomel-ngomel. Apa yang menarik? Orang Kristen itu harus punya nilai jual. Bilang kiri kanan, orang Kristen harus punya nilai jual. Kalau nilai jualnya nggak ada, nggak orang kepengen jadi orang Kristen. Saya mau jadi orang Kristen karena melihat orang Kristen hidupnya enaknya, hidupnya diberkati. Ya, diomongin orang, dijelek-jelekin orang, dia nggak balas, dia penuh dengan kasih mengampuni.
Oh, orang Kristen itu sabar ya. Suaminya nggak pulang-pulang Bang Toib aja 4 tahun balik. Tapi ini suaminya sampai 4 tahun juga kagak balik-balik. Tapi dia sabar ya. Saudara bisa bayangkan. Saya mau jadi orang Kristen. Karena lihat orang-orang Kristennya jauh berbeda. Lebih baik. Tapi kalau kita tunjukkan yang jelek-jelek. Jadi orang Kristen musuhan, gak baik-baikan. Ya, bencinya disampaikan, kepahitannya. Saya pikir kau tidak akan pernah menjadi orang-orang yang mampu memberitakan Injil. Injil itu adalah hidup kita yang berjalan. Kita ini firman yang berjalan loh. Kita ini firman yang berjalan yang orang lain akan melihat. Baik tidaknya tentang kekristenan itu ada di tangan saudara. Bilang kiri kanan, kekristenan baik atau tidak di tangan kamu loh. Benar. Kita nggak akan pernah bisa menjadi pengikut Kristus kalau saudara tidak menampilkan sesuatu yang benar. Maka saya katakan kalau orang yang sudah merdeka, maka kebenaran yang akan mengelilingi dalam kehidupan dia. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kita nggak akan lagi main abu-abu. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Itu orang-orang Kristen. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang abu-abu. Bilang kiri kanan. Jangan orang Kristen yang abu-abu. Amin. Baiknya cuma di mana? Prakteknya adalah 22 jam dan Senin sampai Sabtu. Gimana kehidupanmu? Betul nggak? Saya ini jadi pendeta ini sama saudara nggak ada bedanya. Sama-sama sedang mencari keselamatan, sama-sama sedang mempertahankan keselamatan dan memelihara keselamatan. Bukan berarti ketika jadi pendeta surga begitu dekat. Kita surga sama, sedang berjuang. Siapa bilang kalau jadi pendeta ke surganya lebih dekat? Kalau jadi pendeta ke surganya lebih dekat, saya doakan kalian Bapak Ibu semuanya besok lamar jadi. Karena ke surganya gampang. Enggak, kami sedang berjuang. Malah kami takut jangan-jangan kami menyampaikan hari ini kami juga gak masuk dalam kerajaan surga. Bisa gak? Bisa jadi. Karena apa? Firman itu bukan bicara cuma kita jago bicara omon-omon. Tapi tindakan. Ada gak yang kita katakan? Saya gak mau mengatakan sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya mengatakan sesuatu harus saya lakukan. Sehingga dalam kehidupan saya dan saudara, kita kan cuma bedanya pendeta dan jemaat karena di organisasi doang kan. Di hadapan Tuhan kita adalah orang yang percaya, orang yang sama. Betul gak? Dan surganya juga sama-sama sedang berjuang. Jadi sama kita harus menunjukkan, sikap hidup kita harus sama-sama benar-benar kita praktekkan. Jangan main-main, kita harus serius. Kita baca, Yesaya 40:31 dengan suara yang nyaring, 1, 2, 3. Tetapi mendapat mereka seumpama dengan kekuatan sayapnya tidak menjadi lesu. Yang percaya bilang amin. Tuhan jadikan kita burung Raja Wali, bukan burung beo, bukan burung emprit, tapi burung Raja Wali. Tahu Raja Wali kalau sudah terbang itu kekuatan sayapnya nggak begini-begini kayak burung dara. Dia sekali gepak. Sisanya dia cuma begini. Dia gak begini-begini saudara. Itu Raja Wali. Ketika ada badai, dia bukan ngumpet. Tapi dia berhadapan dengan badai. Bahkan dia berada di atas badai. Itu Raja Wali saudara. Hari ini kita gak boleh kalah dengan dunia. Ingat kita ini anak Tuhan bukan keponakan Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu anak Tuhan bukan keponakan. Kita seringkali menganggap kita ini keponakan, haknya gak penuh. Kita punya hak penuh kok. Janjinya itu yang sudah kita pegang. Ya, warisan itu diberikan kepada keponakan apa kepada anak? Anak. Jadilah anak. Amin. Siap jadi anak Tuhan? Siap jadi Raja Wali? Siap punya kekuatan penuh? Sabar. Amin. Sabar. Ya. Tenang, waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Yeremia 29:11, Tuhan selalu berjanji bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan bagi orang-orang yang kita harus jadi orang-orang yang terampil hari ini. Jadilah orang yang sabar supaya engkau kuat. Amin. Yang kedua, lebih dari seorang pahlawan. Pahlawan itu dikenal kalau dia sudah
Mati. Tapi kita orang-orang yang luar biasa, kita gak dikenal pada waktu nanti kita mati. Mulai hari ini. Bu, Pak, dengar baik. Keteladanan itu begitu penting. Kalau kita tidak bisa mencerminkan sesuatu yang baik, anak cucu kita siapa figurnya? Figurnya kan harus kita. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa orang Kristen itu harus punya figur. Orang Kristen itu harus punya keteladanan. Kalau kita jadi orang Kristen gak punya keteladanan, susah. Orang Kristen gak perlu lagi disuruh-suruh. Makanya yang namanya orang Kristen, orang percaya baca Alkitab, doa, ibadah. Gak perlu lagi di WA-WA, gak perlu lagi disuruh-suruh. Dia akan lakukan dengan sendirinya. Aminnya cuma satu. Yang ngaku orang Kristen baca Alkitab gak perlu lagi gembala suruh-suruh. Doa disuruh-suruh. Ibadah mesti di WA-in, gak di WA-in gak datang. Bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Gereja mesti di WA-in. Gereja itu bukan cari berkat, tapi ucapan syukur kita. 1 minggu Tuhan udah pelihara. Makanya kita datang sama Tuhan, Tuhan kamsia ya, ban-ban kamsia, Tuhan sudah tolong saya. Jadi ibadah itu bukan minta, tapi mengucap syukur. Amin. Jadi orang Kristen dirubah nih, kalau nggak orang Kristennya akan manja-manja, orang Kristen yang babi, ya. Makanya Yeremia Rim pada waktu dia sebelum meninggal di usia 40 tahun, dia bilang begini, orang Kristen masalahnya bukan keuangan, gereja masalahnya bukan uang, bukan duit, tapi masalahnya terlalu banyaknya bayi-bayi rohani dalam gereja. Bayi-bayi maunya diapain, maunya ditanya, maunya diperhatikan. Sebenarnya kalau usia ke gereja udah 5-10 tahun gak perlu lagi. Saudara mau anak 17 tahun sudah gendong-gendong, baby, ciluk ba, udah kegedean. Halo, tadi saya sampaikan apa? Gereja masalahnya bukan keuangan, tapi terlalu banyaknya apa? Bayi taunya kan tahu, mau makan nangis. Mau minum, nangis, sakit. Untung di sini nggak ada, puji Tuhan ya. Yang banyak di Cengkareng, saudara. Tepuk tangan buat Jatinegara. Wih, luar biasa deh. Dan kebetulan orang yang kayak gitu nggak datang hari ini. Saudara-saudara, nggak boleh jadi bayi. Maka saya bilang kalau ke gereja itu merasa terus jadi bayi, kayak ke gereja kayaknya saudara harus dihormati. Bukan. Kita jangan minta dan gila hormat. Yang kita hormati hanya Tuhan. Hanya Tuhan, amin. Makanya saudara salah kaprah sih. Makanya kita gak bisa jadi pahlawan. Ya pelayanan mesti ditelepon-teleponin. Tak kalau ditanya, kenapa gak pelayan? Bapak sih gak teleponin saya. Hari ini tugas kita, amin. Jangan terlalu manja. Bilang kiri kanan deh ngomong, lu jangan terlalu manja. Gereja mesti disuruh-suruh. Lupa aja, udah langsung deh. Tapi untungnya di sini gak ada. Gak ada satu, betul gak ada satu. Amsal 16 ayat 32 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang sabar, orang yang menguasai dirinya, bilang amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kota adalah lambang dari sebuah kehargadirian atau keberhargaan diri. Hari ini kita jangan cuma dikenal pada waktu nanti kita udah mati. Tetap sabar. Kita akan dikenang jadi orang yang sabar. Jangan sampai orang kenal kita adalah enci cerewet, enci bawel. Ya, kita dikenal sebagai enci sabar. Amin. 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 Cucunya yuk main ke rumah oma, nggak mau oma bawel. Nah loh. Makanya jadi oma jangan suka bawel, bawel. Makanya jangan suka komen deh. Kalau mau punya komen bikin Facebook. Yang terakhir, kalau saudara sabar, saudara akan bijaksana. Padi semakin berisi semakin orang yang semakin pintar, bukan sombong tapi humble. Amin. Ini orang sabar. Jangan merasa gua tahu semuanya. Di gereja bukan tempatnya. Di dalam Tuhan bukan tempatnya. Tempat kita adalah merendahkan diri. Tuhan punya surga aja gak pernah sombong. Betul gak? Orang kan tanya, Tuhan bilang apa? Engkau sendiri yang mengatakan. Apakah engkau anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakan. Engkau adalah juru selamat? Engkau sendiri yang mengatakan. Coba kalau Tuhan sombong. Lu gak tahu gue siapa?
Tuh kan kadang-kadang kita kayak gitu. Tuhan enggak. Engkau anak Allah, engkau juru selamat, engkau ini. Tuhan bilang apa? Engkau sendiri yang mengatakan. Dia nggak bilang, iya betul, gue. Orang bijaksana dia tahu, semakin sabar, dia semakin berhikmat. Dan yang dipakai bukan ininya, tapi ininya. Bilang kiri kanan, bukan ininya, tapi ininya. Kita seringkali pakai apa? Ininya yang lebih. Apalagi perempuan, namanya juga Hawa. Coba Hawa, sama-sama bilang. Tuh gak ketutup, makanya wajar wanita sering ngomong. Coba cowok-cowok bilang Adam. Tuh, silent is gold. Adam. Maka kalau pria-pria yang curiga. Karena kalau yang bukan laki bukan perempuan itu hati-hati. Makanya kalau laki-laki meninggal dibilang almarhum. Perempuan almarhumah. Kalau bukan laki bukan perempuan aluminium. 2 Korintus 11 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu suka sabar. Karena kamu begitu. Orang sabar dia bijaksana. Karena dia tahu orang yang lebih daripada itu berarti orang yang bodoh. Kita tahu bahwa ini adalah satu peran yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Yuk pelihara sama-sama. Keselamatan bukan karena sebagai hanya grace Tuhan. Tetapi harus kita praktekkan kebenaran-kebenaran Kristus dalam hidup kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Klik berikutnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus merupakan contoh sempurna. Yesus mengajarkan banyak hal tentang kesabaran. Dengan standar yang sungguh jauh dari apa yang dipandang dunia. Tapi bahwa Yesus sampai pada pengajaran saja. Melainkan sikap hidupnya secara Tuhan bukan cuma omon-omon, tapi dia lakukan sungguh-sungguh. Dia kerjakan. Maka hari ini saya percaya, ayo Bapak Ibu, jangan sampai kita tulalit, jangan sampai kita terlambat. Kalau kita mau jadi orang Kristen, tunjukkan bukan besok, tapi hari ini. Amin. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ini hal yang positif yang Tuhan mau taruh. Kekuatan firman akan menguatkan juga jemaat GBI Jatinegara. Yang percaya bilang amin. Mari kita akan pujian bagi Dia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Perkara dapat ku tanggung. Angkat tangan kita. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari berdiri bersama-sama. Segala perkara aku percaya kepadamu ya Aba ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan yang ada di dalam diriku memberi aku kekuatan, kami harus kuat Tuhan. Hidup kami tidak tahu kapan kami akan selesai. Tapi nilai-nilai Kristus harus makin nyata dalam hidupku Tuhan. Amin. Tuhan setia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya membuat action, tapi berdampak menjadi passion. Kalau saudara hanya menjadi orang Kristen yang dikenal, rugi buat kita, capek. Engkau ikut Tuhan tapi gak ada perubahannya. Engkau ikut Tuhan tapi gak ada perbedaannya. Dengar baik, kesabaran itu hanya menjadi milik orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Iblis gak bisa sabar. Iblis gak pernah punya ilmu kesabaran. Tapi yang punya ilmu kesabaran hanya Yesus satu-satunya. Yang percaya bilang amin. Hanya Yesus yang punya nilai kesabaran. Mari lawan segala suatu kekurangan dalam hidupmu. Jadilah berkat. Jadilah orang Kristen yang bisa punya nilai jual. Nilai jual yang terbaik adalah kesabaran. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu sampai di sini. Tapi rema firman-Mu akan melekat dalam hidup kami. Kami akan sabar. Keluar dari ruangan ini kami mau belajar sabar. Di tempat kerjaan kami mau sabar. Di dalam pelayanan kami juga mau sabar. Jangan sampai Tuhan keselamatanku hilang oleh karena saya tidak sabar. Segala perkara dapat